Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat subuh para sahabat Nafhan Abdullah Channel. Subuh ini kita berada di Masjid Al-Hidayah Komplek Rafflesia, Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, dalam rangka mendengarkan kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Khairon M. Arif MA, lanjutan daripada amalan-amalan yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Demikian para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kita sehat walafiat. Alhamdulillah bisa melangkahkan kaki menuju masjid, salat subuh, kemudian bisa mengikuti kajian ini. Semoga Allah SWT terus memberikan keistiqomahan, memberikan kesehatan dan keafiatan pada kita untuk terus berbanyak amal soleh, amal ibadah insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat, keluarganya, dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan kajian kita masih di amal-amal yang mengantarkan kita masuk surga. Ini yang sudah yang ke-100 ini insyaallah. Amal yang ke-100 yang mengantarkan kita masuk surga itu, ya, ini menurut Quran hadis, ya, yaitu birrul walidaini, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Jadi bakti kepada orang tua itu kunci masuk surga. Bahkan berbakti kepada orang tua itu kunci kemudahan semua urusan. Jadi bagi yang punya masih hidup orang tua, ada masalah, datang ke orang tua, minta doa, selesai masalah. Ya, itu bukan teori Pak sekalian. Itu fakta, bukti, dan semua kita punya pengalaman. Ya, kita punya pengalaman semua. Saya dulu waktu masih hidup, ibu saya itu almarhumah. Ibu saya itu meninggal tahun 96 Pak. Saya masih alia aja, ya. Lalu semester 3, kuliah semester 3, semester 4, mahasiswa. Itu setiap kami ingin ini, ingin itu, mudah-mudahan pokoknya datang ke orang tua. Kita doanya langsung dimudahkan. Apalagi orang tua kita itu sholat. Ya. Orang tua kita itu yang sholat, puasa, zakat. Apalagi orang tuanya haji. Wah, itu makbul banget tuh. Ini yang punya orang tua, ya, bersyukur masih punya orang tua usia segini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang tua. Ya, dalam hadis, ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah nomor 2 setelah ridha Allah itu ridhonya orang tua. Nomor 2 juga setelah murka Allah itu murkanya orang tua. Kalau orang tua murka, bahaya. Nomor 2 setelah murka Allah SWT.
Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah menetapkan, Tuhan menetapkan agar supaya kalian tidak menyembah kecuali Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Jadi setelah menyembah Allah, berbuat baik kepada orang tua. Abdullah bin Mas'ud berkata, sa'altu Rasulullah SAW, ayul amali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha, qala thumma ay, qala birrul walidain, qala thumma ay, qala al-jihadu fi sabilillah. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Yang pertama kata Rasulullah SAW, solat tepat waktu. Solat pada waktunya. Yang kedua, apalagi ya Rasulullah? Kata Rasul, birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Kemudian apalagi ya Rasul? Jihad fi sabilillah. Di atasnya jihad ya Pak. Berbuat baik kedua orang tua itu di atasnya jihad. Nomor dua setelah sholat, sholat itu langsung kepada Allah, hubungan pada Allah ya. Baru yang kedua kata Rasulullah, birrul walidain. Baru yang ketiga jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, nggak diragukan hadisnya. Itu yang ke 100, yang ke 101 ya, kunci masuk surga, amal kita masuk surga itu adalah i'ta'ul jar haqqahu, memberikan hak tetangga. Ya, tetangga dihormati Bapak Ibu. Kalau dia sakit, mestinya kita yang pertama kali jenguk tetangga. Ini kadang kita sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un baru kita dengar Pak. Itu bertetangga sekarang itu, zaman sekarang itu aduh, repot. Ya. Udah innalillahi, udah bendera kuning di rumahnya, meninggal si fulan ya. Allah Akbar. Dulu kita ada orang sakit, silaturahim, Nah, kebiasaan itu Bapak Ibu sekalian itu mengantar masuk surga. Amal surgawi itu. Lihat orang sakit, jenguk orang sakit itu amal surgawi pokoknya. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'minu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang-orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, dari keburukannya. Jadi kalau kita jahat sama tetangga gak bisa masuk surga. Tapi kalau kita baik sama tetangga masuk surga. Ya, mudah-mudahan kita ini kita jaga. Yang ke 102 Bapak sekalian, ziaratul ikhwan was sholihin. Sering berziarah kepada saudara dan orang soleh. Sering silaturahim. Ada arisan keluarga, bagus tuh Bapak Ibu sekalian untuk silaturahim. Dulu kita Bapak Ibu sekalian ini pergeseran namanya, pergeseran gaya hidup, peradaban, pergeseran budaya. Dengan adanya medsos dan sebagainya, ini ada Gen Z, milenial dan seterusnya. Dulu kita itu sepupu, jangankan saudara Bapak Ibu ya, kakak adik itu akrab, bahkan sampai sepupu sekali itu seperti saudara, sepupu sekali, anak paman, anak bibi itu seperti saudara. Kalau bertemu itu akrab, masya Allah. Zaman dulu sebelum medsos ini, sepupu 2 kali masih akrab.
Sekarang Bapak Ibu sekalian, yang sepupu sekali itu udah nggak saling kenal. Ketemu pun kita kadang lebaran nggak saling teguran tuh anak-anak. Tapi dia berteman akrab dengan orang luar negeri, Pak. Karena apa tuh? Mobile Legend itu yang grup itu sampai luar negeri. Sepupu dekatnya nggak kenal. Nah, ini Bapak Ibu perlu ziaratul ikhwan, sering berziarah itu. Ajak anak-anak ziarah. Anak-anak sekarang ini ajak ziarah udah nggak mau. Ajak silaturahim nggak mau, Pak. Maunya di rumah aja main HP. Nah, ini tantangan bagi kita ini. Di beberapa negara Eropa, mereka sudah menyadari ini. Boleh pakai HP itu umur SMA, Pak. SMA kelas 3. Kalau kita anak bayi udah pakai HP. Ya biar anteng gak nangis kasih HP. HP-nya tap lagi. Segede ini. Masya Allah. Ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Kita nggak ngerti ini apa yang dibuat oleh orang barat, kita telan mentah-mentah. Dan berziarah orang soleh. Orang soleh, ulama, ustadz, kiai, ajengan, kita sering ziarah. Karena kalau ziarah orang soleh, kita juga ikut soleh. Kalau ziarah orang soleh, yang kita dapatkan juga kebaikan. Yang ke-113, iyadatul marda. Yang mengantarkan amal yang mengantarkan kita juga masuk surga, yang ke-103 itu. Sering menjenguk orang sakit. Jadi nggak harus tetangga ini menjenguk orang sakit ini, nggak harus tetangga. Siapa gitu yang sakit? Oh si fulan sakit di mana? Tanah Abang. Tapi kenal gitu. Kita ziarah. Kalau tadi khusus tetangga sebelumnya. Ini orang sakit siapa saja. Ini kebiasaan Islam ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lakukan Masya Allah. Selain masuk surga juga mendapatkan pahala besar dan silaturahimnya juga bagus. Betapa banyak ya orang-orang yang sakit dijenguk oleh Rasulullah, orang kafir yang dijenguk oleh Rasulullah SAW sedang sakit masuk Islam. Nabi itu orang kafir pun dijenguk kalau sakit, apalagi orang Islam. Rasulullah SAW bersabda, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malikan falamma ata alaihi qala aina turid qala uridu akhan li fi hadhihi alqarya qala hal laka alaihi min ni'matin tarabbaha qala la ghair annani ahbabtuhu fillahi qala fa inni Rasulullah sallallahu ilaik ya Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu. Rasulullah SAW menceritakan ada seorang laki-laki berziarah menjenguk saudaranya di kampung. Menjenguk saudaranya di kampung. Saudara di sini saudara seakidah maksudnya. Lalu kemudian Allah mengutus malaikat di tengah jalan. Berbentuk manusia malaikat. Lalu malaikat itu bertanya kepada orang itu, ente mau kemana? Bapak mau kemana? Lalu orang itu bilang, saya mau ziarah, mau silaturahim teman di kampung ini. Lalu malaikat itu bertanya lagi, apa engkau punya hubungan dengan dia? Hubungan persaudaraan? Adik atau kakak itu yang enggak Anda ziarahi? Enggak, tidak ada. Tidak ada hubungan apa-apa. Cuma saya kangen sama dia dan saya cinta dia karena Allah.
Saya cinta dia karena Allah. Jawab orang itu. Lalu malaikat itu terus terang, fa inni rasulullahi ilaih. Sesungguhnya saya ini diutus oleh Allah kepadamu. Saya malaikat. Sesungguhnya Allah menyampaikan kepadamu bahwa Allah cinta kepadamu sebagaimana engkau mencintai saudaramu yang engkau akan silaturahim. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, Bapak sekalian. Riwayat Muslim. Terkadang kita ini kalau pulang ke kampung, Pak Edi misalnya ke Jogja atau kemana itu, kan ada yang nanya Pak kadang, ke sini memang saudaranya nih Pak. Itu bisa jadi malaikat Pak, yang nanyain kita tuh, kita nggak tahu. Saya setiap tahun itu silaturahim ke saudara saya itu ke Pekalongan Pak, naik mobil sendiri ke sana. Lalu ketemu kawan di rest area, kemana? Ada yang nanya Pak, kenapa silaturahim? Jadi kalau ada yang nanya detail itu, kenapa silaturahim? Bisa jadi itu malaikat, kita nggak tahu. Ya, kadang kita sebel, ini orang nanya-nanya ngapain sih? Bisa jadi malaikat, kita nggak tahu apa. Kenapa? Karena malaikat ingin memastikan gitu. Tujuannya itu apa? Tujuannya ya mau main-main aja gitu. Tujuannya mau anu aja gitu, mau hangout aja. Malaikat udah tahu, oh ini enggak lillahi ta'ala. Silaturahim aja. Saya mau silaturahim, kangen. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu penyebab kita masuk surga tuh. Jadi tidak ada yang gratis. Amal kita itu di sisi Allah. Semua ada pahalanya, Bapak. Dalam hadis yang lain, man ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin bi an tibta wa taba man syaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Hadis Tirmizi. Tidak ada orang yang berziarah atau bersilaturahim kepada saudaranya kecuali ada suara yang berkata begini. Ini bisa suara malaikat, bisa Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kecuali ada suara. Fillahi nadahu munadin. Ada yang bersuara. Ada yang berdoa. Bisa jadi malaikat. Karena tidak disebut di sini malaikat apa Allah Subhanahu wa taala langsung yang mendoakan. Apa itu doanya? Tibta wa taba man syaka. Semoga engkau terus baik dan urusanmu semua akan baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau memilih tempat di dalam surga. Ya. Jadi suara itu mengatakan semoga hidupmu baik. Masya Allah. Jadi kalau silaturahim makanya hidup kita baik. Ya, semoga hidupmu baik dan keluargamu dan seterusnya baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau memilih tempat di dalam surga. Hadis riwayat Tirmizi dan hadisnya hasan. Yang 104, ya, amal yang masukkan kita ke dalam surga adalah ikramud dhaif, memuliakan tamu. Kalau tadi tetangga ya Bapak sekalian, sekarang tamu. Qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya.
siapapun yang bertamu ke kita, Bapak Ibu sekalian, ya mau kafir mau mukmin harus dimuliakan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ya. Lalu yang kemudian husnul khuluq. Nah, 105 itu yang mengantarkan kita ke surga, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, sopan santun, Bapak Ibu saling hormati. Ini ternyata juga bagian yang menyebabkan, amal yang menyebabkan kita masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya mukmin yang paling lengkap imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Kenapa Bapak Ibu? Tadi tetangga akhlak yang bagus, kemudian silaturahim, kemudian tamu, muliakan tamu. Ini kan rata-rata ibadah sosial nih, hubungan dengan orang lain. Ternyata selain ibadah pada Allah itu yang kita lakukan sehari-hari ini, sholat, hubungan dengan manusia itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Terbanyak yang mampu yang menyebabkan kita masuk surga, hubungan kita yang baik dengan manusia. Masya Allah. Ya Bapak Ibu, dalam riwayat, makin banyak teman kita yang baik, soleh, maka makin banyak juga teman kita di surga nanti. Nah, jadi berteman ini penting sekali. Tapi berteman karena Allah SWT. Kemarin sudah kita bahas, bertemu dan berpisah karena Allah. Ya, jangan kita berteman karena politik aja. Nanti pilkada baru akrab-akrab. Sekarang kan mau pilkada nih. Orang pada akrab, ngakrabin diri, baik paslonnya maupun tim sesnya. Iya kan? Apalagi ke RT, ke RW kan? Ya. Pilih kita, karena itu konstitusi ya, kita pilih, tetapi kita pilih orang yang benar tulus. Dia dekat itu bukan karena pilkada doang. Ya. Mereka dekat, memperkenalkan partainya, memperkenalkan dirinya itu sepanjang tahun, bukan karena hanya untuk pemilu. Itu yang kita lihat, itu tulus berarti. Sepanjang tahun mendekati kita, sepanjang tahun dia ada sekeliling kita, bukan hanya karena pilkada atau pemilu. Karena begitu, nggak muncul, nggak pernah kelihatan. Lalu tiba-tiba rame ketika sebulan 2 bulan mau pilkada. Tapi betul-betul dia memperhatikan warga. Ya, karena kita konstitusi, nggak bisa juga kita nggak milih, harus milih, Pak. Ya. Kalau kita nggak milih juga nanti orang yang nggak jelas yang naik. Ya. Nah, ini pilkada serentak ini juga harus kita ikutin nih. Jadi mudah-mudahan pilkada serentak ini membawa hikmah yang bagus. Artinya kita itu nggak sibuk-sibuk. Karena dulu kalau nggak serentak Bapak Ibu sekalian, tiap 3 bulan pilkada. Iya kan? Pilkada gubernur, pilkada bupati. Tapi sekarang sudah camat juga ikut pilkada juga. Bahkan kepala desa sekarang di kampung-kampung Pak kayak pilkada juga Pak, kemana-mana balehonya. Masya Allah. Jadi hidup kita ini habis dalam masalah pilih memilih. Lalu setelah dipilih nggak muncul-muncul lagi. Nah, pilih yang gitu Pak, sebelum memilih pemilihan dia sudah ada memang. Setelah pemilihan dia menang, dia datang juga. Itu pilih yang begitu model. Itu yang tulus Bapak. Enggak bisa juga kita cuek, nggak usah lah saya mau masa bodoh, enggak. Karena itu konstitusi. Yang kedua, kita hidup di dunia ini ada bernegara, ada bertetangga, ada RT, ada RW, ada kepala desa, ada camat, ada
bupati, gubernur dan seterusnya. Ya. Tugas kita gimana sebagai masyarakat biasa ini, warga ini? Ya pilih yang soleh, pilih yang dekat masjid, yang sering ke masjid, pilih yang muslim, jangan sembarang pilih, pilih yang baik, pilih yang tulus, itu aja. Setelah itu selesai tanggung jawab kita, itu aja. Ya. Jadi kita juga tidak boleh cuek banget dan juga tidak boleh juga terlalu berlebihan berpolitik. Ya. Jadi kalau bukan caleg, bukan calon bupati, gubernur, nggak usah repot-repot, Pak. Ya, kita pilih aja yang tadi syarat-syarat itu. Selesai tugasnya. Begitu ya sebagai warga itu, Bapak. Ya. Karena ini akan terus, jadi ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pemilihan ini memang awal-awal kita pilih itu nggak jelas. Nanti ke depan akan baik terus. Yang muncul di masyarakat itu nanti calon-calon yang baik-baik saja. Kalau sekarang itu kan nggak jelas mana yang baik, mana enggak. Itu lama-lama nanti tersering sendiri. Nanti muncul agak yang baik-baik, soleh. Ya sehingga dunia ini makin baik. Karena dunia ini pasti ada pemimpin ya, kalau enggak kita dipengaruhi oleh pemimpin juga. Dan makin kesini makin baik. Karena medsos informasi komunikasi ini menelanjangi orang yang nggak baik. Itu ketahuan. Oh ini nggak baik, sudah ketahuan. Ceplos dikit mulutnya sudah langsung rame itu. Nah, Bapak sekalian, dirahmati Allah, husnul khuluq yang kita pilih itu yang baik akhlaknya. Mukmin yang baik akhlak. Sehingga kita tidak menyesal. Ya. Jangan lagi kita terpengaruh dengan uang warna merah, warna biru dan sebagainya. Ya. Kita pemilih yang cerdas itu melihat kualitasnya, akhlaknya, agamanya dan imannya. Yang ke-106 Bapak Ibu sekalian, amal dan sikap sifat yang memasukkan kita ke dalam surga tadi selain akhlak mulia, ar-rifqu wal anat, lemah lembut. Lemah lembut. Rifqu itu beda halim. Ar-rifqu itu kalau dia ngomong lembut, nggak mudah nyakitin hati orang, nggak kasar kalau ngomong. Itu namanya ar-rifq, baik omongan maupun sikap. Ada orang sikapnya selalu bikin tersinggung orang, Pak. Itu kebalikan dari ar-rifqu itu. Dia pintar jaga hubungan. Ya, sekali ngomong ketus, itu enggak arif. Bersikap kasar, itu enggak bisa masuk surga, susah masuk surga orang kayak gitu. Yang masuk surga itu adalah orang kalau dia ngomong lembut, halus omongan. Kalau dia bersikap, berinteraksi dengan orang lain, lembut juga. Sehingga banyak yang suka. Kalau Rasulullah SAW, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah itu lembut. Ya. Maka dia mencintai kelembutan dalam semua hal, kata Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Yang ke-107 Bapak sekalian, yang mengantarkan kita masuk surga, al-hilmu wa adamul ghadabi lin nafs. Ini juga al-hilmu ini adalah orang yang selalu adem. Al-hilmu itu tidak mudah marah. Kalau tadi ar-rifqu itu lembut, kalem. Kalau ini dia lembut, tidak mudah marah.
menahan marah. Apa bahasa kita tuh? Familiar orang. Tidak marah, tidak mudah marah. Penyabar gitu ya. Wa adamul ghadab min nafsi. Tidak emosional. Tidak temperamen. Kalau bahasa ada sekarang, tidak aluminium. Aluminium itu kalau kena matahari dikit langsung panas. Ya. Tidak aluminium gitu. Tapi sebaliknya kalau kena air dingin langsung dingin juga gitu ya. Aluminium itu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini minta dinasihati oleh Rasul. Ausani ya Rasul, nasihati saya Rasul, wasiati saya Rasul. Apa kata Rasul? La taghdab. Faraddada miraran. Qala la taghdab. Dia ngulang lagi. Apa cuma itu ya Rasul? Ya, la taghdab. Jangan marah berkali-kali, jangan marah. Wa fi riwayatin la taghdab walakal jannah. Lalu kemudian kata Rasul riwayat yang lain, jangan marah dan bagimu surga. Masya Allah, menahan marah itu surga. Tapi apakah kita tidak boleh marah sama sekali? Boleh. Ya, Nabi terkadang marah karena marah itu menunjukkan ketegasan. Apalagi marah, namanya marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak marah bahaya. Itu ada kondisi tertentu Bapak Ibu. Kalau kita tidak marah, misalnya anak kita tidak marah sama anak kita itu bahaya. Dia pikir perbuatan itu baik, bener aja nggak masalah. Orang ayah nggak marah ini, itu ada sesuatu yang kita marah. Termasuk ke istri kita Pak. Ya udah kita kan cinta istri, ngapain aja istri nggak usah marah, nggak bisa Pak. Ada sesuatu kita harus marah, nggak boleh. Sehingga istri itu tegas, nggak boleh melakukan itu. Nanti kalau kita tidak marah, dia lakukan terus. Padahal itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan gue sering-sering marah, dikit-dikit marah juga bener. Ditinggal kita. Suami apaan? Gitu. Gitu. Ya. Jadi memang harus bisa mengelola emosi. Penting mengelola emosi. Dan marah yang bagus itu bukan karena nafsu. Jadi boleh marah, tapi marah yang bagus itu apa? Marah yang bagus itu Pak, untuk memberi pelajaran. Wajahnya marah, hatinya enggak sebenarnya. Itu marah yang bagus. Orang dulu kalau mukul anak itu sambil senyum. Untuk apa? Untuk memberi pelajaran, bukan karena benci sama anak. Kok bisa senyum mukul itu? Maksudnya dia nggak ada rasa untuk rasa marahnya, bukan karena marah dia mukul itu, tapi untuk beri pelajaran. Nah, kita juga ke istri, ke anak begitu Bapak Ibu sekalian. Kita marah itu bukan dari hati kita mau menzalimi anak kita, tetapi marah untuk memberi pelajaran, sehingga dia mau sadar gitu bahwa ini tidak benar, ini nggak boleh dilakukan. Ayah saya marah kalau ini. Nabi itu begitu Pak, marahnya itu kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada kisah Ibrahim Bapak Ibu sekalian. Nabi Ibrahim itu kan Allah ceritakan. Nabi Ibrahim itu orang tuanya itu kan kafir Pak, dan jahat. Selain kafir, jahat. Kenapa dia jahat? Dia pembuat patung. Bapaknya Nabi Ibrahim itu pembuat patung, dan dia jual patungnya itu dan disembah oleh masyarakatnya. Lalu Nabi Ibrahim ngasih pandangan gitu. Dia Nabi Ibrahim itu dengan sopan, nggak nyalahin dia gitu, nggak membenci orang tua, ya nggak dia. Wahai ayah, saya dapat petunjuk dari Tuhan saya bahwa yang
engkau sembah ini bukan Tuhan. Nabi Ibrahim begitu. Setelah Nabi Ibrahim itu kan melihat matahari, melihat bulan, ternyata ini bukan Tuhan. Tuhan itu Allah semua. Dia datang ke ayahnya. Yang pertama dia dakwah itu orang tuanya, Azar itu. Akhirnya itu orang tuanya itu, "Hei Ibrahim, jangan kamu nasihat saya." Dianggap bodoh anaknya. Kamu nggak tahu. Ini Tuhan sudah lama kami sembah. Tiba-tiba ente ngasih masukan begitu. Terus kata Ibrahim, enggak, ini patung, dia kan nggak bisa menolong, nggak bisa bicara. Rasionalitas orang tuanya itu dibangkitkan gitu, tapi tidak juga sadar. Jadi rata-rata orang begitu Pak, kalau sudah menyembah sesuatu pakai emosi itu, emosional. Bukan emosional marah maksudnya, pakai emosional, pakai perasaan dia menyembah sesuatu. Itu sulit sadarnya. Nah, Nabi Ibrahim terus bilang, apa kata orang tuanya? Ibrahim, kalau kamu nggak berhenti ngomong, saya usir kamu dari rumah. Ya. Marah orang tua, galak begitu. Saya usir kamu, atau saya suruh orang bunuh kamu. Sampai kayak gitu. Tapi apakah sikap Nabi Ibrahim? Nah, ini sikap kita yang kita ikuti ya, karena ini disebutkan dalam Al-Quran. Kata Nabi Ibrahim, maafkan saya, tapi saya terus mendoakan engkau. Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi khafiyah. Aku akan memintakan ampun engkau di hadapan Tuhan. Orang kafir Pak, dia akan ampun. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut, maha kasih sayang. Ini istighfarnya Nabi Ibrahim ini pada orang kafir itu diralat oleh Allah. Boleh engkau berbuat baik kepada orang tuamu, tapi tidak boleh lagi engkau meminta ampunkan dia. Ditegur oleh Allah dalam ayat yang lain, illa qaula Ibrahim, kecuali kata-kata Ibrahim yang meminta ampunkan orang tuanya. Tidak boleh orang kafir diminta ampun. Didoakan dapat hidayah, iya. Nah, itu orang kafir aja bisa begitu sikap kita. Apalagi orang tua kita Islam cuma galak, jahat. Tetap kita menghindari kejahatannya, tetap bergaul seperti orang. Ya, menghindar aja, ya aja, senyum-senyum aja. Kalau ada orang tua galak, senyum-senyum aja. Jangan dibantah. Kalau dibantah bahaya, kena kita. Bisa durhaka. Ya. Makanya kita ini orang tua jangan galak-galak. Nanti anak kita jaga jarak pula apa kita. Jadi sikapnya begitu. Walaupun dia seperti itu, kita tetap hormat. Tidak boleh membantah. Jadi orang tua itu dalam kondisi salah pun tidak boleh dibantah, Pak. Apalagi benar. Dalam kondisi salah pun tidak boleh dibantah, apalagi dia benar. Wah, itu lebih durhaka lagi. Ya, itu hebatnya orang tua tuh. Nah, ini saya sampaikan ke anak-anak saya, ke mahasiswa saya juga. Kalian punya orang tua, salah saja tidak boleh dibantah. Apalagi dia benar. Wah, itu bahaya. Jangankan dibantah, nyakitin hatinya. Kita ngomong saja. Wala taqul lahum uffin wala tanharhum. Enggak. Itu bahaya. Itu udah durhaka, masuk durhaka. Makanya kita mendingan diam. Iya. Siap. Gitu. Iya, dalam hati. Memang menghadapi orang tua begitu. Ya, jangan sampai, karena ada hadisnya begini, siapa yang sempat membuat orang tuanya menangis, membuat orang tuanya sedih, sulit baginya masuk surga. Gara-gara kita orang tua kita nangis, itu bahaya. Harus segera minta maaf sebelum dia tarik. Dan kasusnya banyak sekali ya, di zaman Nabi itu ya.
Juraij, kisah Juraij di zaman Nabi, ahli ibadah Pak, nggak bisa ngucapin syahadat ketika sakaratul maut. Ahli ibadah, tahajudnya itu dia menyendiri ibadah untuk ibadah, khusus ibadah. Tapi ketika meninggal nggak bisa ngucapin syahadat. Ditanya para sahabat, ini kenapa? Dia durhaka sama orang tuanya, panggil orang tuanya, dimaafin sama orang tuanya, baru dia ngucapin syahadat. Asyhadu an la, lancar Pak. Tuh, luar biasa ini orang tua. Ya, jadi kita sama anak ya, kalau ini kita jarang anak muda nih, orang tua nih kita semua. Caranya gimana Pak? Jangan sampai kita tuh tega sama anak, marah sama anak. Saya marah sama kamu, saya sudah nggak boleh. Hati kita diperiksa. Bisa fisik marah, tapi hati jangan. Kenapa? Bahaya anaknya durhaka. Kalau hati kita udah berubah, orang tua nih, hati kita tek, bahaya anak. Dia berusaha apa segala itu nggak akan terjadi. Itu kacau hidupnya. Kalau udah tek hati kita, maka jangan sampai ada hati kita. Astagfirullah, kalau bisa istighfar. Itu beratnya jadi orang tua itu di situ. Nggak marah udah sakit kita. Marah dia bahaya. Nah, makanya kita jaga perasaan kita, hati kita tetap agar supaya murka Allah itu. Karena Allah nunggu hati kita itu berubah. Bagi orang tua. Wallahu a'lam. Orang tua sakit lama meninggalkan sholat. Sebenarnya kalau sakit boleh sholat dalam kondisi tidur, ke isyarat. Allahu Akbar. Ya Allah, Allah. Tidur terlentang gak apa-apa. Zuhur, asar, maghrib, 5 waktu. Ya nggak harus wudu, tayamum saja. Allah mudahkan. Allah. Tayamum itu hanya 2 saja dibasuh. Allah. Ini aja gerak-gerak. Kalau nggak bisa gerak-gerak, mulutnya aja. Udah dianggap sholat sama Allah. Sehingga dia tidak meninggalkan berbulan-bulan. Makanya kita ajarin orang tua kalau sakit, gitu cara sholatnya. Ya nggak harus ke masjid, nggak harus berdiri, dan seterusnya. Bisa kondisi tidur begitu. Sehingga tidak perlu diganti. Karena apa? Karena sholat itu nggak bisa diganti. Kayak puasa gitu. Bayar fidyah nggak bisa. Yang ada itu qadha. Jadi dia lupa 2-3 hari nggak sholat. Nah, dia ganti ketika dia sadar tuh. Zuhur, asar, maghrib, isya. Besoknya lagi dia ganti. Qadha namanya. Yang dia ingat itu dia ganti. Tapi kalau sudah 3 bulan, 4 bulan susah diqadha. Ini qadha itu paling 2-3 hari. Bisa diqadha. Ya, nah, itu jalannya di qadha. Selain itu yang berbulan-bulan udah nggak bisa, kita disuruh bertobat kepada Allah SWT dengan kelemahan dia, kondisi dia itu. Ya, bertobat, ya Allah, ampuni segala dosa dan suruh. Dulu kakak saya juga begitu, dulu sakit parah itu. Saya pandu dari sini istighfar. Astagfirullah. Begitu. Ya, bapaknya ini Ustaz Hasan itu sakit berat dulu. Saya pandu dari sini istighfar, astagfirullah. Sudah nggak bisa, parah sekali. Nah, dia sadar, dia sholat. Kalau nggak sadar itu sudah sulit. Kalau nggak sadar itu, mudah-mudahan Allah hapuskan. Kalau yang nggak sadar ya, kan kadang kalau sakit berat itu udah kadang nggak sadar. Nah, pencegahannya tadi yang saya sampaikan. Kalau dia sakit bisa pakai isyarat. Ya harus wudu. Tayamum, sholat semampunya. Insya Allah dengan usaha itu dia terbebas dari. Dan tidak ada pakai dibayar pakai beras apa, nggak ada dalilnya, nggak ada penjelasannya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kecuali puasa ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan Bapak Ibu sekalian sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.